pemerintahan yang berbau dinasti itu tidak jauh dari dugaan-dugaan kejahatan yang konspiratif. Sekarang enak-enak pemerintah ada Kabupaten Bima ini mau bagi-bagi uang puluhan miliar. Saya yakin akan banyak oknum-oknum anggota DPR yang bermain dengan penguasa. Ada di situ dalam Jadi pelacur politik aja. Tadi itu Bang. pelacur politik ya. Jadi pelacur politik itu lebih terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita kembali lagi di podcast kita, podcast Om Punet. Kali ini kita akan berbicara seputar legislatif dan eksekutif ya. Walaupun tamu kita saat ini adalah dari legislatif ya. Kita akan berbicara berkaitan dengan kemarin viral ya. Tamu kita ini kemarin cukup sensasional. Sensasional, menarik diri dari rapat paripurna yang katanya ada agenda-agenda selingan di rapat tersebut. Nah, bahkan setelah walk out dari rapat membuat postingan di Facebook ya, live Facebook yang menyatakan ada siluman-siluman lah dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kita langsung saja. Kita saat ini berbincang-bincang santai seputar keseharian beliau dan juga PBN yang mungkin diserempet kemarin dengan abang kita, Abang Rafidin. Ya. Selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Syutingnya malam ini ya. Siap. Bang Rafidin ini untuk pemberitahuan saja bahwa dari Dampil 3 dari Donggo, Soromandi dan Sanggar Tambora begitu. Langsung saja nih Bang. Ya. Tanpa lama-lama. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah saya untuk saudara-saudaraku dari Om Punet ya. Luar biasa, saya merasa bangga ya, berterima kasih. Tapi rasa bangga saya bahwa di Kabupaten Bima punya anak muda ya yang memiliki kepedulian yang sangat luar biasa ya. Apalagi saat ini kita jarang ya melihat anak-anak muda yang punya niat ikut bersama-sama membangun atau menyampaikan kebenaran ya apa yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Bima ini ya. Om Punet ini luar biasa. Ya, saya sedikit ingin menyampaikan ya, profil saya, nama saya Pak Rafidin, sarjana sosial. Saya alumni Stisip Mojo Bima tahun 2002. Ya, sejak kuliah sampai tahun 2019 profesi saya sebagai wartawan. Saya punya media namanya Koran Stabilitas. Ya. Jadi selama saya mengabdi ya saya terus ya mengungkap sebuah kebenaran. Alhamdulillah ya. Ketika saya calon DPR nanti kemarin saya dicoba melamar di Partai Amanat Nasional. Di Dapil 3 alhamdulillah saya dipilih oleh rakyat. Saya dapat suara itu 1669. Banyak juga. Saya tidak bayar ya. Saya tidak bayar. Suara gratis ya. Jadi sedikit saya ingin ya menyampaikan kepada teman-teman ya, keberadaan saya di DPR itu sangat ya bagi saya itu enak di DPR itu karena kami mendapat gaji yang sangat luar biasa ya. Tinggal sekarang bagaimana kami mencoba menjadi wakil rakyat yang amanah gitu kan, yang berpihak kepada rakyat. Ya tentunya kalau berpihak kepada rakyat itu selain jadi kita ini juga ini harus bersama dengan rakyat, tapi juga tugas kami mencoba mengawasi ya, mengawasi apa yang menjadi kegiatan eksekutif yang berkaitan dengan pengelolaan APBD tahun 2020 ataupun 2021 ya. Ya tidak tahun berjalan ya. Makanya kemarin saya ya ada yang membuat saya tidak enak pada saat saya mengikuti rapat paripurna kemarin malam ya. Jadi agenda paripurna kita itu mendadak, Pak. Itu sebelumnya itu rapat apa, Bang? Sebenarnya dari agenda rapat yang dikelola oleh Dewan sendiri, dari jadwal itu rapat apa begitu? Jadi gini, kami ya punya grup pimpinan dan anggota DPR. Biasanya kalau untuk kegiatan rapat itu sehari sebelumnya. Atau hari ini misalnya itu disampaikan oleh bagian lingkup sekwan. Paling tidak itu yang posting ada undangan rapat misalnya biasa itu Kabak Umum atau sekwan. Tapi untuk hari kemarin hari
hari Senin ya. Senin. Ya, ini Selasa ya. Ini Selasa. Ya. Nah, untuk hari Senin kemarin tiba-tiba masuk masuk undangan yang diposting langsung oleh Ketua DPR. Ketua DPR Ketua DPR kita Pak Yandi ya. Bang Yandi nih ya. Oke. Ternyata beberapa teman-teman DPR juga, wah tumben ini Ketua DPR langsung yang posting undangan rapat paripurna ini. Nah, di rapat paripurna itu Atau memang di DPR nggak ada sekretarisnya begitu? ada ada sekretari, ya, makanya yang itu tadi yang kami sampaikan, kami heran ada apa ini Ketua DPR langsung. Atau mungkin Bang Yandi rangkap jadi itu mungkin. Saya pikir begini karena iya. ya kita boleh ya kita bergaya, Iya, tapi yang namanya lembaga politik ini nggak boleh dong Ketua Oke, DPR oke. yang berperan langsung Iya, untuk betul. menyampaikan Ya, undangan. mungkin- Ada apa ini ya? iya. Pantas ya, makanya Iya. saya dari awal itu udah tanya siang-siangnya. Oke. Saya dari siang sekitar jam ya 10 Oke. atau 11 saya bertanya di grup itu, Pak Sekwan, besok ada undangan nggak? Oke. Ada rapat nggak? Akhirnya tiba-tiba berapa Iya. menit atau berapa puluh kemudian masuklah undangan itu. Oke, berarti undangan itu di luar agenda yang sudah dibicarakan sebelumnya. Kita tidak pernah membahas. Tidak pernah membahas begitu ya. Tiba-tiba Kami terselip. jadi gini, kegiatan DPR paripurna DPR kemarin malam itu tidak dibahas sama sekali di lembaga dewan. Oke. Nah, saya tidak tahu apa masuk Bamus ya, tapi informasinya itu memang ada rapat Bamus karena saya tidak masuk Bamus ya. Oke. Masuk di Bamus ya. Nah, di paripurna itu agenda pertamanya itu adalah laporan Oke. terkait pemberhentian bupati di Di akhir periode di periode ini. pertamanya Periode ya. pertama begitu. Tetapi nggak jadi masalah kalau agenda itu kan. Karena Tapi, itu sudah terjadwal. sudah terjadwal dan memang 30 rapatnya, hari ya. 30 hari sebelum masa jabatan bupati harus diganti harus dengan ada pemberhentian laporan namanya. Iya, laporan pembentukan tersebut. Ya, pemberhentian tersebut. Tetapi ada kegiatan tambahan Oke. di paripurna itu Oke. terkait itu rancangan penjelasan Bupati Bima yang berkaitan dengan raperda penyertaan modal. Oke. Nah, ini yang membuat saya Ini sebentar ya, Pak, Bang. ya, Pak. Saya pengen klarifikasi lagi ini biar jelas. Itu laporan apa tadi? Laporan Rancangan penjelasan bupati berkaitan dengan raperda Raperda penyertaan modal. pernyataan modal. Ya. Oke. Berarti pernyataan- modal ini untuk siapa ini? Jadi modal? begini, ini modal untuk sejumlah BUMD badan usaha milik daerah yang Berarti sudah ada gitu loh. BUMD yang dari agenda rapat itu mewacanakan untuk penambahan modal untuk Ya. BUMD yang ada di Kabupaten Bima Ya, gitu. jadi Oke. ya, jadi gitu. Oke, itu poin pertamanya begitu ya. Ah. Kita dapat poin pertamanya nih, Pak. Nah, lanjut Bang, berkaitan dengan BUMD ini, dari selingan rapat kita sudah dapat menangkap berkaitan dengan rapat yang diselipkan tadi begitu ya. kan. Nah, istilahnya rapat ini tidak sesuai prosedur, seharusnya disampaikan jauh-jauh hari dan juga tidak sepantasnya ketua dewan memberikan langsung undangan begitu Bang. Oke, ya. gini. Nah, ini saya pengen sampaikan itu BUMD mana saja yang Ya, makanya dirancangkan itu. Jadi begini. Oke. Terkait pembahasan atau jadwal rapat raperda Oke. ya, pernyataan modal ini memang diajukan oleh eksekutif di bulan Desember ya, tahun 2020. Berarti sudah diajukan memang. Sudah dulu, 2020 2020 ya. ya. Oke, 2020. Satu yang istimewa ya, satu aja raperda yang berkaitan dengan pernyataan modal. Oke, pernyataan. Sementara di tahun 2020 Oke. masih tersisa 16 raperda Yang belum diselesaikan. yang belum diselesaikan oleh DPR. Berarti ada raperda lain yang belum diselesaikan. Ya, tetapi ada istimewanya. Kenapa lebih istimewa? BUMD Raperda ini ya? yang berkaitan dengan pernyataan modal ini. Oke. Nah, di tahun 2021 awal, di 2020 akhir tahun itu, Oke. saya kebetulan masuk di dalam tim Bapemperda. Oke. Saya sebagai wakil di sana, ketuanya Ibu Magdalena dari PKB. Waktu itu kami dari tim Bapemperda bersama pihak eksekutif yang diwakili oleh Kabak Umum dan Kabak Hukum, kita rapat. Waktu Desember itu. Oke. Dengan pertengahan bulan di tahun 2020 akhir tahun ya, kami lakukan konsultasi gubernur. Dari hasil konsultasi kami di gubernur, ya kita mendapatkan masukan di sana, ya bahwa tidak begitu mudah untuk membahas tentang raperda pernyataan modal ini. Prosedur yang tidak sesuai, tiba-tiba ada rancangan di luar rancangan. Sebenarnya ada fokus DPR, selain fokus itu tiba-tiba ini pengecualian begitu. Ini tiba-tiba menjadi fokus utama begitu kan. Nah, perusahaan-perusahaan yang katanya perusahaan untuk menambah modal atau penambahan modal itu bisa dijelaskan nggak Bang? Itu apa saja begitu? Dan Oke. apa
keselewengan dan juga yang menurut Abang di situ tidak sesuai dengan aturan dan juga seakan-akan ada permainan di sini. Itu mungkin bisa dijelaskan gitu. Iya. Jadi gini, Oke. kenapa pihak eksekutif ini Oke. begitu serius ya, Oke. dalam tanda kutip ngotot, Ngotot ya, ya. untuk meminta kepada DPR, terutama tim Bappeperda, Oke. membahas lebih cepat, lebih dulu, Oke. tentang Praperda mengenai perubahan nama PDWO dan Oke. PDAM dan penyataan modal. Ya. Pernyataan modal, oke. Nah, saya sendiri sebagai anggota DPR justru lebih bertanya lagi, ada apa? Ada apa di balik Ada apa? ini? Begitu? Itu yang membuat, yang mematik hati saya ini ya. Oke. Bagaimana saya ingin cari tahu apa sesungguhnya yang terjadi di DPR Kabupaten Bima ini, Oke. dan apa sesungguhnya yang terjadi di eksekutif terkait pengelolaan APBD tahun 2020 dan Oke. 2021. Ya. Oke. Ya, sebab apa? Di tahun 2021 kita, dari laporan APBD Kabupaten Bima itu, kita mengalami defisit 24 miliar. 24 miliar defisit ya? Defisit. Ya, Tetapi sampai hari ini penyebab defisit Penyebab. itu kami tidak tahu. Ya, tidak tahu sama sekali. Saya belum tahu apa menjadi penyebab defisit itu adalah Oke. pemerintah menggunakan anggaran lebih besar daripada pendapatan. Itu namanya defisit. Berarti seakan-akan di sini kelihatannya mubazir dan menghabiskan yang tidak sesuai dengan porsinya Ya, berarti. sekarang begini, pemerintah daerah mengaku defisit 24 miliar, di sisi lain pemerintah daerah mendesak kami untuk membuat perda penyataan modal. Dan seakan-akan pemerintah ini kaya, punya uang banyak, Oke. sampai memberikan modal terhadap sejumlah BUMD. Oke. Makanya, Padahal defisit dari awal. padahal defisit 2021 Oke. nih, ini ada apa ini ya? Oke. Ya, makanya. Ya, saya potong nih Bang Ya. untuk memperjelas audiens kita bahwa ini sebenarnya pemerintah ini defisit begitu. Nah, tetapi dari defisit ini pemerintah menambah modal dari perusahaan daerah ini seakan-akan kita punya banyak uang begitu Ya, kan. itu. Padahal dari laporan pemerintah sebelumnya adalah defisit. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, ada apa di balik ini? Makanya begini, kenapa saya merasa tidak terima ya? Oke. Tidak terima dengan cara eksekutif untuk mendesak kami di DPR membahas Raperda, Oke. perubahan nama PDWO, PDAM dan Iya. Raperda terkait penyataan modal ini sejumlah Iya, oke. BUMD. Jadi begini, di tahun 2019 ini yang membuat saya marah juga. Oke. Yang tidak saya terima juga, di tahun 2019 pemerintah daerah Kabupaten Bima ya telah memberikan modal kerja, modal usaha ya. Oke. Modal usaha untuk sejumlah BUMD. BUMD, ya. oke. Antara lain begini. Oke. Dari Kabupaten Bima ini punya beberapa BUMD. Oke. Satu, ini 2021 ya, 2020 nih ya, saya bahas 2020 ya. Pemerintah daerah punya beberapa BUMD yaitu Bank NTB Syariah. Bang TB. Jadi Bank NTB Syariah itu milik pemerintah daerah Kabupaten Bima. Keseluruhannya apa saham sebagian Saham. Saham Sahamnya, berarti, ya. sahamnya. Sahamnya ya. Oke. Itu kan cabang. Oke, cabang. Nah, kalau bank induknya, Bank NTB Syariah ini ada di Mataram. Oke. Induknya. Iya, Ini berarti cabang. ya berarti di setiap daerah itu memang Ada cabang, prosedurnya ada ya. cabangnya. Ada cabang ya. Oke. Nah, makanya nanti kita Oke. kupas. Oke. Kenapa pemerintah daerah Kabupaten Bima ini Oke. menyuntik modal di bank cabang, Oke. tidak ke bank induk. Oke. Gitu ya, itu Kalau pertama. pertanyaan saya, apakah sudah dijangkau ini Bang? Di misalnya Dompu dan Sumbawa, apakah mereka pemerintahnya menyetorkan juga untuk di cabang-cabang? Di tahun 2019, pemerintah daerah Kabupaten Bima di bawah kendali Haja Indah Damayanti Putri dan Dr. Haji Dalani memberikan modal usaha kepada 5 BUMD. 5, Bang. 5 BUMD ini. Satu, Bank NTB Syariah mendapat 4,5 miliar. Itu 2019 ini. 2019. Sudah cek uangnya. Oke. Bank BPR NTB sebesar 300 juta. 300 Bank juta. Pesisir Akbar sebesar 1,4 miliar. 4 miliar. PDWO 400 juta. PDAM 500 juta. Oke. Dana bergulir koperasi, nggak tahu koperasi mana nih, 295 juta. Ada memang kita punya Oke. koperasi. Oke. Jadi total anggaran Oke. bantuan modal oleh pemerintah Kabupaten Bima tahun 2011 itu 7,3 miliar. Nah, Oke. sekarang begini, kami DPR itu tidak mencari kelemahan, Oke. tidak mempersoalkan eksekutif mau bantu BUMD, Oke. tetapi pemerintah daerah yaitu Bupati Bima selaku kepala daerah harus berpikir APBD kita ini berapa, sumbernya dari mana. Kita ini 1,8 triliun APBD itu bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Oke.
Sementara potensi PAD kita ini, dari kita lihat sekian banyak sumber daya alam yang tersebar di wilayah Kabupaten Bima itu banyak, tidak digali. Bagaimana menggenjot PAD? Nah, dengan keterbatasan anggaran seperti ini, pemerintah jangan sembarangan menyuntik modal. Sebab tahun 2019 aja itu sampai tidak ada laporan. PD Wawo aja nihil. PD Aom juga nihil. Bank Pesisir Akbar mungkin ada sekitar 1 juta lebih setelah tahun 2019 ya. Tetapi Bang Balik kita nggak tahu. Nah sekarang tahun 2020 mau dipaksakan lagi loh untuk berikan modal yang begitu banyak. Itu masalahnya. Berarti tahun 2020 anggaran dari pemerintah daerah untuk perusahaan-perusahaan daerah ini sudah disetorkan seperti yang disampaikan tadi. Nah, saya nggak tahu gini. Tahun 2021 ini, ini awal tahun, awal bulan. Sebentar Bang, maksudnya yang 2020 tadi yang sudah disebutkan 2019. Itu kan berjalan 2019-2020 berarti. Ya, betul ya. Apakah dari, kan tadi dibilang tidak ada laporan. Nah, dari tidak ada laporan itu, apakah pemerintah daerah sudah memberikan pendapatan daerah dari hasil perusahaan daerah ini, apakah ada begitu? Makanya, kalau dari hasil laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2020 itu dalam minggu ini nih. Ya, yang jelas dalam waktu dekat akan ada laporan LKPD Bupati 2020 ya. Tetapi kalau laporan atau informasi kami dapat memang kalau untuk PD Wawo dan PDM enggak ada dividen namanya. Dividen itu hasil laba ya. Hasil labanya dari situ. Karena itu perusahaan. Ada yang masuk. Enggak ada yang masuk. Posisi juga kami dapat itu 100 juta lebih. Dari 1,4 miliar. Yang keluar itu, yang dikeluarkan yang diberikan oleh pemerintah tahun 2019 dari perusahaan tersebut. dari perusahaan tersebut. Ya, ini kami dapat ya. Tadi itu pun saya dapat informasi tadi dari Kabak Ekonomi ya. Nah, tapi sekarang itu yang kita persoalkan itu adalah ini. Ada rencana pemerintah untuk memberikan modal kerja terhadap 9 BUMD. Ini ada datanya kita nih. 9 itu dari tadi kan 2019 ada 5. Ada 4 lagi. Yang mau dibentuk lagi. Makanya sekarang. Oke, menarik. Pemerintah daerah. Menarik. Ini yang tadi yang membuat saya sendiri juga mau menolak. Ada apa pemerintah ini? Yang 2019 saja belum mampu dipertanggungjawabkan gitu. Dikasih lagi 20. Ditambah lagi. Tambah 20. Ada apa ini? Ditambah 4 lagi berarti. Makanya saya sedikit ingin menyampaikan di sini ya. Kalau tahun 2019 itu Bank NTB Syariah itu dikasih 4,5 miliar, Pak. Tapi berdasarkan rancangan mereka di tahun 2020 ini mau diberikan 50 miliar oleh Bupati. Ada penambahan berarti. Penambahannya 45 miliar sekian. Sangat banyak ya, di situ. Itu pun memang diakui walaupun dalam laporan mereka, rancangan mereka ini diberikan secara bertahap bertahun-tahun dari 2021 sampai 2024 ya. Ya. Bagaimana mereka bisa menyebutkan angka? Bagaimana kalau bank itu bangkrut besok? Iya, betul. Ini kan saya menduga ini kan ada indikasi ya kejahatan yang memang sistematis mau dimainkan oleh mau dikelola seperti itu. Mau dikelola ini. Satu. Yang kedua, Bank NTB Bank NTB PD Wawo. Ada PD Wawo mau diberikan di sini sekitar 7 miliar. PD Wawo padahal PD Wawo sebelumnya permasalahan gitu kan. Ini kan sebuah BUMD yang sakit mati, lah. Yang apa ya? Sakit mungkin ya. Yang bukan sakit. Ini, yang mati saya tak mau ya. Hidup juga. Hidup tak mau ya. Betul. Nah, ini ya. Satu. Terus ada juga BPR NTB mau diberikan 3 miliar. 3 miliar lagi begitu. Yang lucu ini PDM, Pak. Itu mau disuntik dana 30 miliar. Sangat luar biasa. Nah ini dari total anggaran APBD ini yang mau diberikan kepada sejumlah BUMD ini nilainya lebih kurang 100 miliar. Dari total semua BUMD yang akan diberikan dan penambahan 4 BUMD tadi. Iya, 4 BUMD tadi. Sebab ini ada lagi gitu loh. Ada 4 perusahaan yang menjadi tanya kami. Satu, ada PT Dana Sanggar Mandiri. PT Dana Sanggar Mandiri. Yang pertama. Ini kantornya di mana? Karyawannya di mana? Siapa? Dewan nggak tahu ya sampai sekarang itu. Kami ini tahu, tapi ini sudah dirancang mau dikasih 3 miliar. Oke. Yang kedua, Bang? Yang kedua, PT Dana Usaha Mandiri. Dana Usaha Mandiri. Kalau pertama tadi PT Dana Sanggar Mandiri. Sanggar Mandiri. Ini PT Dana Usaha Mandiri. Bedanya Sanggar dan Dana dan usaha. Itu di situ dijelaskan berperan di bidang apa? Belum. Maksudnya di situ kan akan jelas akan muncul dia bergerak di bidang apa? Belum ada berarti. Mereka ini tidak profil perusahaan kita tidak tahu.
tahu. Maksudnya kan di situ dituliskan perusahaannya doang, apa nggak bergerak di bidang mana? Hanya Gitu. nulis ini aja, hanya Oke. nulis nama PT aja di sini. Oke. Nggak ada profil. Oke. Sekelas Pemda Bima begitu, Oh Bang, ya? iya, sekelas Pemda Bima mau enak sekali. Ada Oke. apa nih? Bupati ini kok mau kelola uang daerah ini kayak uang pribadi aja pemerintah ini. Ketiga, ada PT Jaminan Kredit Daerah Nusa Oke. Tenggara Barat bersaing. Bersaing. Ini nilainya ini sekitar 5 miliar kalau nggak salah ini ya. Oke. Oh. Ya mau distorkan begitu. Ya, yang mau diberikan. Ya mau diberikan gitu. Ya, 5 miliar ya. 5 miliar. Mau diberikan. Paling banyak 5 miliar. Dari selama 5 tahun. Di sana. Ini yang mau ditanya-tanya kami ya. Bupati Bima ini harus banyak belajar lah. Oke. Jadi kalau ini bicara uang daerah, ini bicara uang yang terbatas untuk 500.000 rakyat Kabupaten Bima, merebut kue yang nilai 1,8 miliar ini. 1,8 triliun. Triliun itu. Belum gaji pegawai. Hanya berapa porsi dinikmati oleh rakyat? Dari dana negara 1,8 Triliun. itu ya. Ya, makanya saya juga melihat ya, atau saya lebih cenderung mencurigai bahwa kepala daerah kita ini jangan-jangan mau mengelola dana ini dengan kelompok-kelompok tertentu dengan cara apa? Modusnya ini membangun sebuah perusahaan, dia suntik modal, lalu mereka mau gunakan apa saja uang itu terserah. Oke. Ini yang membuat Berarti kami ada keberatan. niat ke arah situ berarti. Dari pandangan Abang gitu. Saya jabatan politik ya. Oke. Seorang politisi wajib kita ya mencurigai ya. Oke. Apalagi kalau pihak kita lihat gerakan-gerakan eksekutif yang mencurigakan. Contoh ini, mengadakan rapat malam-malam hari supaya anggota DPR tidak hadir. Makanya pada saat rapat tadi malam itu selain saya menolak, rapat tadi malam juga itu tidak quorum. Jumlah Tidak sesuai quorum ya. tidak quorum, tidak boleh lanjut. Jumlah kita itu 45 orang, Dida. Oke. Yang datang tadi malam itu sesuai dengan video saya. Ini ada videonya. Siap. Lengkap videonya. Siap. Video yang hadir 13 orang. Tapi oleh ketua DPR selaku pimpinan sidang membacakan berdasarkan tanda tangan di undangan kehadiran Dewan itu 23 orang. Omong kosong itu ketua DPR kita ini. Berarti Ada apa ini? berarti kalau Dewan Kabupaten Bima itu cukup tanda tangan pulang walaupun ikut rapat sekian. Gitu. Tadi malam juga itu ketua DPR sampaikan ke saya, Pak Davidin, sebelum saya mengizinkan saudara Oke. untuk berbicara, tidak boleh. Kalau saudara terus-menerus saya akan keluarkan. Saya bilang, ini lembaga bukan milik nemuanyangmu. Oke. Ini lembaga rakyat. Bicara, belajar etika kalau Berarti bicara. saya ingin klarifikasi lagi nih, Bang. Berarti saat rapat itu dikatakan sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur dan quorum itu kan? Yo. Nah, tapi kata ketua DPR itu yang tanda tangan sudah memenuhi 23 orang. 23 orang. Iya. Nah, tapi isi yang tanda tangan sama di ruangan itu beda nggak? Ya beda kan hanya 13 orang. video Yang saya. menjadi pertanyaan saya itu yang tanda duduk, tangan. mulai dari pertama Oke. masuk itu Oke. sampai pada saya Oke, pulang oke. keluar itu hanya 13 orang. Ya berarti yang tanda tangan itu siapa itu, Bang? Ya itu kita jangan-jangan mereka suruh tinggal telepon kan seksual sekarang. Berarti tanda tangan pulang begitu. Begini ya Dinda. Oke. Yang namanya sebuah kejahatan itu dugaan ya. Oke. Orang bisa saja melakukan apalagi soal tantangan. Uang aja yang ada di kas negara dan mereka bisa korup kok. Apalagi cuma tantangan doang. Tapi maksud saya sekelas ketua DPR kok nggak bisa membedakan begitu? Tanda tangannya sekian, tapi yang hadir sekian begitu. Makanya- Apakah yang dilihat itu tanda tangan dari berkas itu, apa yang ada dalam ruangan? Ya. Itu sih jadi pertanyaan Makanya kita sih begini. sebenarnya begitu, Bang. Semua orang tahu bahwa Ketua DPR Kabupaten Bima ini merupakan anak kandung Bupati Bima. Oke, mungkin ada di situ yang rasa-rasa. namanya pemerintahan yang berbau dinasti itu tidak jauh dari dugaan-dugaan kejahatan yang konspiratif. Oke. Dugaan, Bang ya. Dugaan, Pak, ya. Dugaan. Makanya saya sejak awal sudah dari dulu saya bilang, Oke. saya sampaikan berkali-kali itu, ya diminta kepada lembaga-lembaga penegak hukum untuk atensi khusus Oke. kegiatan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bima. Kenapa? Karena memang kami udah lama curiga. Oke. Mudah-mudahanlah di periode kedua ini harapan Oke, saya. harapannya Dina, ya. gitu. Harapan saya yang paling besar, yang paling utama kepada Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima agar di periode kedua ini betul-betul membelanjakan APBD ini berpihak kepada rakyat. Sesuai dengan Ya, proporsinya, Bang. sesuai dengan tuntutan dan ya tanggung jawab mereka sebagai penguasa. Oke. Jangan sekali-kali jangan semena-mena menggunakan APBD 1,8 triliun. Ingat Pak, Oke. sekitar 500.000 jiwa warga Kabupaten Bima ini Pak. Mereka hanya apa? Hanya menuntut sedikit aja dari kue APBD itu untuk mereka bisa nikmati di pembangunan, baik jalan dan jembatan maupun segala bidang pembangunan lain. Ya. Oke. Kan tahu sendiri Pak, di mana-mana sekarang kita demo Pak. Tutup jalan apa. Sekarang enak-enak pemerintah daerah Kabupaten Bima ini mau bagi-bagi uang. Puluhan miliar ya.
kepada BUMD yang tidak jelas. Jadi dari laporan setiap tahun yang sebenarnya berjalan, Abang ini periode keberapa Bang? Yang Saya baru pertama kali di Dewan DPR, begitu. ya. Nah, berarti sudah 1 tahun berarti. Ya. Nah, laporan akhir tahun kemarin ikuti gitu kan Bang? Laporan tahu ya, ini makanya saya bilang. Oke, ini dari laporannya begitu. Nah, dari laporan kemarin kan jelas ada rekomendasi dan juga ada masukan Dewan kan. Nah, apakah tidak disampaikan masukan-masukannya kemarin berkaitan dengan itu? Apakah sudah direspon oleh Dewan, oleh kepala lembaga pemerintah, oleh eksekutif? Jadi kami ini mau berbicara berkuat-kuat juga di media, di medsos ini kan. Itu sangat bergantung dari itikat baik kepala daerah. Kalau seorang pemimpin tidak peduli lagi dengan kepentingan rakyat, apalagi kami sebagai DPR misalnya, mana mungkin mau dengar Pak? Kalau hanya sebuah catatan, tinggal cantumkan saja. Catat hari ini di kertas, di APBD nggak masuk. Jujur aja tidak, ini tebal APBD. Setebal ini Bang ya? Intinya dari pembahasan kita tadi Bang, bahwa kita sudah menarik benang merahnya bahwa memang ada permasalahan di Pemda ini. Nah, tapi seakan-akan yang menjadi pertanyaan saya, DPR ini seakan-akan menjadi lahan eksekutif, memasukkan di legislatif ini seakan-akan legislatif tidak punya peran lebih besar lagi. Hanya untuk datang nitip, seakan-akan di DPR ini hanya langsung memberikan keputusan dan tidak ada protes dari permasalahan itu begitu. Nah, saya ingin menanyakan nih Bang, jangan sampai saya nanti oleh netizen saya dihujat bahwa saya tidak menanyakan peran DPR dari masalah ini begitu. Dari permasalahan yang ditemukan tadi dari pribadi Abang sendiri dan juga fraksinya Abang, bahkan oleh Abang yang masuk di ranah tersebut, ini mau diapakan ini Bang? Berkas sebesar ini dan ditemukan permasalahan yang sangat luar biasa banyak tadi, ini mau diapakan? Oke. Ya luar biasa, ini pertanyaan yang saya tunggu ya. Bertanya soal peran DPR ini saya pikir ya memang tugas DPR itu ya masalah pengawasan pemerintah membuat undang-undang ya. Ya tetapi ada juga oknum DPR kan. Oknum berarti tanda kutip oknum ya. Oknum DPR yang memang ya mungkin mereka tidak tahu ya, tetapi saya yakin mereka paham. Mereka paham keadaan ya. Tidak tahu apa pura-pura tidak tahu gini? Ya makanya tidak ada DPR yang tidak tahu tentang pengelolaan APBD. Semua mereka tahu karena memang dibahas oleh DPR. Makanya kalau masyarakat itu menyalahkan DPR itu nggak boleh juga. Ya, ada memang oknum-oknum DPR nakal yang coba bermain umpat-umpatan ya dengan pihak-pihak eksekutif, oknum-oknum pejabat eksekutif banyak itu. Kalau di DPR Kabupaten Bima juga ini saya tidak tahu. Saya ini jujur, saya bicara atas nama anggota DPR Kabupaten Bima, tidak berbicara atas nama fraksi sini saya. Ya, karena fraksi itu punya sikap punya sikap tersendiri sama, tapi saya yakin fraksi PAN juga memberikan dukungan moral terhadap setiap apa yang saya kritisi. Ini membuat saya bangga di Partai PAN ini tidak pernah ketua partai saya melarang saya untuk berbicara, begitu juga ketua fraksi saya tidak pernah mengkritik atau mengingatkan kepada saya untuk jangan terlalu berbicara yang sedikit bersentuhan dengan minta kerja Anda ada. Mereka memberikan kebebasan kepada saya. Itu yang membuat saya cinta dan senang untuk bergabung Partai PAN ini. Tapi kembali tadi pertanyaan Adinda yang berkaitan dengan fungsi pengawasan kita dalam APBD ya. Saya jujur, ini baru setahun lebih saya di DPR ya. Alhamdulillah, bulan lalu saya datang membawa dokumen dugaan penyalahgunaan APBD oleh bagian tata PEM pemerintah daerah Kabupaten Bima yang berkaitan dengan pembebasan lahan ya mulai dari tahun 2020 mencapai puluhan miliar. Sudah saya lapor di Tipikor Polres Bima. Sudah ditindaklanjuti di proses saya itu. nggak tahu, yang jelas saya sebagai DPR waktu itu membawa dokumen secara lengkap. Saya minta kepada tim Tipikor untuk mengusut tuntas dugaan korupsi melalui pengadaan tanah oleh bagian tata pemerintah Kabupaten Bima. Nah sekarang apakah akan terjadi seperti itu di pendataan modal ini ya? Menarik ini. Saya pikir begini. Tadi saya sudah sampaikan APBD kita di 1,8 triliun. Rakyat butuh APBD ini. BUMD yang tidak jelas untuk apa? Apalagi BUMD yang tidak jelas kantornya, tidak punya karyawan, lalu diancam-ancam mau disuntik dana sampai 3 miliar, walaupun itu janjinya 4 tahun. Ini kan modus ini Pak.
saya menduga kuat ini modus kejahatan baru yang coba mau dikelola oleh oknum penguasa atau oknum pejabat yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Mima. Ada juga mungkin oknum-oknum DPR yang coba terlibat dalam permainan ini. Sebab apa? Tidak mungkin ada paripurna kalau tidak ada keterlibatan oknum DPR di lembaga. Betul. Sebab apa? Ada banmus di sana. Ada badan musyawarah yang menjadwalkan terkait sejumlah kegiatan. Ini saya ini heran. Kok di Banmus itu bisa lolos Produk-produk hukum seperti ini begitu. Bisa lolos penyampaian penjelasan bupati yang kaitannya dengan perda penyataan modal itu. Ada apa teman-teman Banmus ini? Saya juga bertanya sama. Kalau Adinda bertanya apakah ada anggota DPR? Ada dong. Pasti. Saya yakin akan banyak oknum-oknum anggota DPR tidak hanya di Kabupaten Bima, tetapi seluruh Indonesia yang bermain dengan penguasa. Ada di situ dalam tanda ada dong. Di Kabupaten juga banyak, cuma saya tidak mau berbicara. Biar mereka sadar diri lah ya. Kalau kita ini menjadi wakil rakyat itu harus siap mengontrol. Menjadi anggota DPR bagi saya itu harus siap miskin. Kalau kita mengekor pada kekuasaan, nggak usah jadi DPR dong. Betul. Jadi pelacur politik aja. Jadi itu, Pak. Pelacur politik ya. Jadi pelacur politik itu lebih terhormat. Betul. Daripada kita menjadi anggota DPR pengkhianat rakyat. Itu yang saya tidak mau. Ya, berarti untuk poinnya nih, Bang. Apakah akan dilaporkan bagaimana penemuan ini? Gini. Untuk penyataan modal ini, di 2019 sudah ada bantuan modal. Sekarang salah satu BUMD itu yang dibantu tahun 2019, PD Wawo misalnya, itu PD Wawo didirikan tahun 1966. Di tahun 2011 kemarin mendapat bantuan dana 4 juta. Sekarang di tahun 2001 misalnya dibubarkan setelah pembentukan perusahaan baru ini. Saya minta, ini pesan saya. Saya minta kepada Kepala Daerah Bupati Bima untuk meminta kepada BPKP atau BPK agar mengaudit setiap tahun penggunaan APBD melalui pernyataan modal di setiap BUMD yang diberikan. Terutama di PD Wawo, yang saat ini mau dirubah nama dan PDAM, harus dilakukan audit investigasi. Baik oleh Inspektorat Kabupaten Bima, tapi akan lebih baik independen BPK atau BPKB perwakilan NTB. Yang akan memeriksa proses itu. Yang akan diperiksa. Kenapa harus dilakukan audit? Karena salah satu syarat untuk merubah nama semua BUMD atau mendirikan sebuah perusahaan baru, mengganti perusahaan sebelumnya, itu harus ada hasil audit. Hasil audit, betul. Hasil audit. Dari hasil audit itu nanti akan bisa tahu tinggal berapa persen aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Apakah 50%, 30% atau 70-40%. Kalau bisa di bawah 5% atau 3%, ini perusahaan harus ditutup atau diberikan modal lagi untuk bisa berkembang. Kan gitu. Apakah ada mungkin proses di DPR sendiri yang akan mengajukan rekomendasi ini pada pihak terkait untuk mengaudit ini? Ini tergantung niat baik Bupati Bima, kepala daerah. Bupati atau tergantung niat baik kepala daerah. Punya nggak itikat baik mereka ini? Punya nggak keikhlasan hati mereka untuk membangun daerah ini, menyelamatkan APBD ini, dan bagaimana menggunakan APBD ini betul-betul dinikmati oleh rakyat? Tergantung. Berarti kan begini, posisinya yang mengaudit ini kan pihak terkait. Yang diaudit ini adalah pemerintah daerah. Nah, posisinya saya merasa kok tidak mungkin ya, Bang ya. Pemerintah daerah yang akan meminta pihak terkait untuk mengaudit mereka sendiri. Nah, yang itu yang saya pertanyakan tadi, apa mungkin ada itikat dari DPR yang untuk memberikan rekomendasi ataupun surat terkait, atau kalau memang prosedurnya memungkinkan untuk pihak terkait begitu? Kalau boleh ada sikap politik ya. Dari DPR Kabupaten Bima. Apabila pihak eksekutif tidak mengabaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan DPR. Tuntutan tersebut. Kalau supaya bisa dipercaya dan tidak ada tanda tanya yang negatif ya bagi publik, bahwa PD Wawo dan PDAM ini harus diaudit oleh BPKP atau BPK karena itu lembaga independen ya.
Nah, tapi kalau diaudit oleh inspektorat memang pasti pertanyakan ya. Iya, betul. Tapi oleh BPKP dan BPK tidak bisa untuk tidak bisa diintervensi Iya, ya. nggak bisa, betul. Nah, dari hasil audit mereka itulah nanti ya baru kita bisa tahu ini perusahaan mati atau sengaja dimatikan. Ini perusahaan pensiun disuntik modal atau tidak? Atau memang permainan? Kalau ya kenapa harus bangun perusahaan baru gitu loh. Jadi itu. Ya, jadi maksud saya yang saya ingin tanyakan sebenarnya adalah apakah wewenang DPR dan Bupati ini sama-sama memiliki wewenang untuk mengakses pihak terkait untuk memberikan rekomendasi untuk memeriksa? Bisa. Bisa ya? Kalau Bupati mengabaikan, maka DPR boleh ya bersurat kepada BPK dan BPK atau BPKP untuk melakukan audit. Boleh. Boleh. Berarti kalau di Abang sendiri, apabila Bupati nanti merasa ya mungkin mengabaikan, berarti ada itikat untuk mendorong di DPR sendiri untuk mengajukan audit itu di pihak terkait begitu ya? Nah, kebetulan ini kita kan lagi rapat pansus ini. Saya masuk di pansus 1 yang membahas tentang ini juga. Saya juga masuk di Perda. Jadi nanti itu di rapat itu nanti saya ajukan kepada pimpinan sidang. Ketua pansus saya, pimpinan pansus dan seluruh anggota untuk meminta ini. Meminta hasil audit ini. Siap. Jadi nanti itu tidak perlu ada sikap politik dulu dari lembaga dewan ya. Berarti prosesnya berjalan begitu secara santun kita minta demikian nanti. Berarti prosesnya sekarang Mas udah berjalan, udah ada penolakan dan juga ada yang mempertanyakan. Kita lihat ke depan seperti apa respon baik dari pihak terkait seperti pemerintah Kabupaten Bima begitu. Nah, itu kawan-kawan tadi kita sudah dengarkan bagaimana paparan-paparan yang kita dengarkan. Tadi kita sudah menarik tali dan benang merahnya bahwa memang ada permasalahan di sini. Nah, saya berasumsi juga kalau saya boleh berasumsi dan memberikan opini memang ada permasalahan begitu. Mulai dari rentetan awal tiba-tiba surat yang tidak disepakati ataupun tidak ada dalam agenda rapat tiba-tiba ada dalam agenda rapat. Tiba-tiba perusahaan yang tidak bisa memberikan pendapatan kepada daerah tiba-tiba diberikan penambahan modal yang rencananya begitu. Dan juga ada 4 perusahaan kalau nggak salah tadi ada 4 perusahaan yang tidak semestinya ataupun tidak ada kantor gitu ya, tidak ada kantor dan lain-lain yang sebenarnya itu bisa kita curigai, kita duga ini ada permainan di sini. Tiba-tiba mencantumkan suatu lembaga, tapi lembaga itu tidak ada dan bahkan tidak didengar oleh masyarakat di mana itu kantor dan lain-lain. Nah itu ya. Terakhir Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan ataupun apa yang oleh teman-teman di sini, Abang sebagai anggota dewan, biar warganet kami bisa mengetahui bahwa seperti apa posisi yang ada di sekarang di DPR dan Kabupaten yang terakhir ini. Ya, terima kasih ya. Luar biasa ini pertanyaan terakhir Pak ya. Jadi gini ya, ada pesan moral ya bagi saya karena di lembaga DPR itu ada 45 anggota DPR dari partai yang berbeda ya. Saya sendiri di fraksi PAN itu terdapat ada 6 wakil rakyat ya. Masing-masing dapil. Saya dari dapil 3 ada mimpi saya. Saya anggap ini sebuah mimpi. Mimpi besar saya adalah bagaimana saya mencoba menggugah hati teman-teman anggota DPR seluruhnya. Agar tidak menindaklanjuti sikap eksekutif ini yang saya anggap tidak pro kepada rakyat. Jangan berbicara di belakang meja. Jangan hanya bisa berkoar di lembaga ketika ada paripurna, tetapi pada faktanya kita di akhir, di ujung dari perjuangan atau di ujung dari ucapan itu tidak ada sama sekali. Sehingga eksekutif tidak heran. Tidak heran bagi eksekutif ketika DPR hanya berkuat, ujungnya tidak ada. Mungkin itu saya tidak bisa menjabarkan terlalu jauh ya. Nah, harapan besar saya juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima. Seluruh mahasiswa Kabupaten Bima. Baik yang ada dalam daerah maupun di luar daerah dan seluruh aktivis ya. Yang menjadi tumpuan dan harapan masyarakat Bima untuk bersama-sama membangun daerah Kabupaten Bima ini. Jika melihat ada kecurangan, jika melihat ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang tidak pro rakyat, lakukan kritikan. Jangan hanya pintar main di medsos, tetapi tidak ada sikap bagaimana merubah keadaan ini. Saya jujur, saya sebagai anggota DPR ya, melihat bahwa sumber daya manusia, SDM yang pintar mulai dari S2 sampai doktor ya, tidak ada yang begitu peduli. Mereka hanya pintar berbicara tetapi tidak mampu melakukan kritikan atau sikap kritik pada pemerintah daerah yang membuat pemerintah itu bisa merubah kebijakan. Itu aja harapan saya. Nah, mungkin itu yang bisa kita amati dan kita dengarkan bersama dari podcast ini. Mungkin ya saya belajar memahami begitu ya. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan terakhir bahwa
sepintar apapun kita menutupi apa keburukan dan juga kecerdikan kita, suatu saat juga akan terbongkar begitu. Jadi nikmatilah program dan pekerjaan kita seseni-seninya mungkin. Jadilah petani yang baik, jadilah politisi yang baik, dan jadilah pemimpin yang baik. Dan yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Om Punet ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang. Ya,